Tahukah kamu, jauh sebelum hiruk-pikuk berita yang kita lihat di layar ponsel hari ini, Yerusalem, atau yang kita kenal sebagai Al-Quds, adalah jantung yang berdenyut di tengah wilayah Palestina. Banyak orang mengira perdebatan tentang wilayah ini baru dimulai beberapa dekade lalu. Padahal, jika kita membuka kembali lembaran atlas tua dan dokumen sejarah, kita akan menemukan sebuah realitas yang sangat kuat. Yerusalem bukan sekadar kota di dekat Palestina, melainkan pusat identitas, budaya, dan administrasi dari tanah Palestina itu sendiri. Mari kita mundur ke masa Kekaisaran Ottoman. Selama berabad-abad, wilayah ini diatur dalam unit administratif yang jelas. Pada akhir abad ke-19, terdapat wilayah yang disebut sebagai Mutasarrifate of Jerusalem. Wilayah ini mencakup Yerusalem dan sekitarnya, yang secara geografis dan sosial merupakan bagian inti dari apa yang dunia kenal sebagai Palestina. Di masa itu, penduduknya, baik Muslim, Kristen, hingga komunitas Yahudi minoritas, hidup dalam satu tatanan sosial yang sama. Mereka adalah orang-orang Yerusalem, orang-orang Palestina, yang berbagi pasar yang sama, menghirup udara yang sama, dan menjaga tradisi yang sudah berakar selama ribuan tahun. Setelah Perang Dunia I, saat dunia memasuki era mandat Britania, nama Palestina menjadi nama resmi wilayah ini di peta dunia. Jika kamu melihat paspor, mata uang, atau bahkan prangko dari tahun 1920-an hingga 1940-an, kamu akan melihat tulisan Palestina dengan jelas. Dan tebak di mana pusat administrasinya. Di mana kantor-kantor pemerintahan, pusat kebudayaan, dan pusat ekonominya berada. Ya, di Yerusalem. Di era ini, Yerusalem adalah ibu kota yang sah secara administratif bagi seluruh wilayah mandat Palestina. Orang-orang dari Haifa, Jaffa, dan Gaza semuanya memandang Yerusalem sebagai pusat peradaban mereka. Secara arsitektur dan sosial, Yerusalem adalah cermin dari wajah Palestina. Lorong-lorong di kota tua, Old City, aroma rempah di pasar-pasarnya, hingga bangunan suci seperti Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus adalah identitas yang tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang rakyat Palestina. Yerusalem bukan sekadar titik di peta, ia adalah simbol kedaulatan. Dan itulah sebabnya dalam setiap lagu, puisi, dan karya seni Palestina, Yerusalem selalu disebut sebagai Zahrat al-Madain, atau bunga dari segala kota. Jadi ketika kita bicara tentang Yerusalem, kita sedang bicara tentang sebuah sejarah yang sangat panjang. Sebuah sejarah di mana kota ini menjadi saksi bisu tumbuh kembangnya masyarakat Palestina dari generasi ke generasi. Mengetahui sejarah ini penting agar kita tidak hanya melihat apa yang terjadi hari ini, tapi juga memahami akar yang sudah tertanam jauh di masa lalu.